Yang lebih serius dari itu, ternyata ada indikasi dana yang ditarik dari umat ini, dana umat ini, dana kemanusiaan ternyata diindikasikan, digunakan, disimpangkan, diselewengkan untuk gerakan terlarang atau PPATK, dan langsung melaporkan temuan dan analisisnya itu ke Densus 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Mendengar ya ribut-ribut kasus ACT yang konon kabarnya dananya digunakan oleh elit-elit pengurus, manajer-manajer ACT untuk memperkaya diri dengan gaji yang sangat fantastis. Disebutkan presidennya sendiri gajinya 250 juta. Dan vice presiden setaranya lah ya, dengan selisih yang tidak jauh berbeda. Nah, akan tetapi yang lebih serius dari itu, ternyata ada indikasi dana yang ditarik dari umat ini, dana umat ini, dana kemanusiaan ternyata diindikasikan, digunakan, disimpangkan, diselewengkan untuk gerakan terlarang. Hal ini telah dianalisis oleh Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan langsung melaporkan temuan dan analisisnya itu ke Densus 88. Nah, kalau sudah Densus 88 berarti hubungannya adalah gerakan terorisme. Ya, sesuai dengan job Densus 88. Dan saya kira ini wajib harus diusut tuntas. Seperti apakah, separah apakah penyimpangan dana yang dikumpulkan dari umat ini digunakan juga untuk kepentingan organisasi terlarang terorisme. Ini luar biasa kurang ajar, ini biadab ini. Dan dari track record reputasi jejak digital yang ada, banyak ditemukan memang bahwa ACT ikut terlibat mengirimkan sumbangan kepada konflik di Suriah. Yang konflik itu tidak semata-mata diberikan karena persoalan atau membantu urusan kemanusiaan, korban perang, tetapi membantu kepada pihak-pihak yang ternyata di sana adalah komplotan pemberontak yang di Suriah. Ini tidak benar, dan tentu karena kebijakan negara kita adalah kebijakan luar negeri yang bebas aktif, tidak boleh memihak. Apalagi yang dipihak adalah kelompok organisasi terlarang yang dicap sebagai teroris secara internasional. Ini pelanggaran berat. Dan tentu saja siapapun yang terlibat di dalam manajemen ACT ini, aksi cepat tilep, aksi cepat tanggap katanya, tapi karena kasus ini kemudian populer di Twitter sejak semalam, istilah aksi cepat tilep atau aksi cuan tilep. Oke, saya baca ini beritanya biar lebih jelas ya. Ini PPATK ungkap indikasi dana ACT untuk kegiatan terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengindikasikan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum seperti Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Oh, mantap, mantap. Baguslah. Transaksi mengindikasikan demikian dalam kurung untuk kegiatan terorisme. Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi CNN Indonesia pada hari Senin 4 Juli kemarin ya.
Ivan mengaku pihaknya juga menemukan sejumlah transaksi berkaitan dengan penyalahgunaan dana untuk kemanusiaan yang dihimpun tersebut. Salah satunya digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi yayasan itu. Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama. Oh, sejak lama toh. Tapi mengapa baru geger sekarang? Mengapa tidak ada pemberitaan tentang follow up pengusutan kasus ini? Dia mengatakan sudah lama diserahkan ke polisi ini. Saya lanjutkan. Sebelumnya Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri menyatakan telah membuka penyelidikan atas masalah pengelolaan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT. Kadihumas Polri Jen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan masalah tersebut. Dedi belum bisa menyampaikan hasil penyelidikan awal ini. Belum ada laporan, masih lidik full paket dalam kurung pengumpulan bahan dan keterangan dulu, kata Dedi. Terkait hasil analisis keuangan yang dilakukan PPATK tersebut, Presiden ACT tegas membantahnya. Kita tidak pernah ada bantuan ke teroris, katanya. Ya oke lah, boleh-boleh saja membantah, tapi kan nanti semua itu akan terbukti, terungkap bantahan Anda benar atau tidak ketika polisi dan Densus 88 melakukan pengumpulan barang-barang bukti dan lain sebagainya. Oke, itu ya beritanya terkait dengan temuan kantor PPATK atas dugaan penyimpangan dana yang dilakukan oleh lembaga ACT, lembaga kemanusiaan. Tapi luar biasa kok tega gitu ya, dana yang dikumpulkan dari umat, kotaknya ditaruh di pinggir, di warung-warung, di toko-toko, di tempat-tempat lain, selain yang model transfer, tetapi teganya kemudian digunakan secara sangat besar, berlebihan dengan gaji 250 juta, ini menurut saya ini tidak masuk akal. Anda mengatakan itu adalah dana yang dikumpulkan untuk kemanusiaan, tapi rasa manusia Anda, empati kemanusiaan Anda itu nol dalam konteks negara Indonesia ini. Lah ya, mengumpulkan dana untuk manusia tapi faktanya untuk menggaji para elit-elit ACT sebesar itu. 250 juta itu sangat gede, bro. Kalau itu hasil bisnis Anda nggak masalah, silakan. Kalau orang bekerja, punya usaha unit bisnis, punya gaji 100 miliar sebulan pun nggak apa-apa, sepanjang itu adalah hasil bisnis murni. Tetapi kalau ini hasil dana yang dikumpulkan dari orang-orang kecil, menaruh uang 1.000 perak ke kotak-kotak di warung-warung, kemudian Anda gunakan untuk foya-foya gaji sebesar itu namanya kurang ajar, bajingan mental Anda. Anda mengatakan untuk kemanusiaan, bahkan tetapi jiwa Anda bukan manusia menurut saya. Ya, Anda akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti atas dana umat yang Anda gunakan. Agama sangat tegas loh dalam hal ini. Makanya Nabi sangat mengutuk, sangat melarang kalau ada orang sampai memakan harta anak yatim. Tidak boleh. Ya, karena memang tidak boleh, bukan haknya, itu hak untuk orang yang membutuhkan. Bahwa memang dana dari ACT banyak tersalur ke pihak-pihak yang membutuhkan. Tapi itu kan tetapi bahwa tidak dibenarkan kemudian mengambil dana di dalamnya untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang. Apalagi kepentingan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara. Apalagi kepentingan pribadi dengan gaji fantastis begitu, dengan inventaris mobil yang mewah. Kacau ini. Densus 88 saya kira harus cepat mengusut ini sebelum barang bukti dilenyapkan oleh mereka. Mereka itu dicek dalam hal beginian. Dan kita tahu ada sejumlah ustadz di tanah air ini, ustadz grup mereka itu, yang beberapa unggahannya mempromosikan ACT itu juga harus diperiksa itu, dimintai keterangan sejauh mana keterlibatan mereka, dan kalau terbukti tangkap, nggak usah ragu-ragu Pak Polisi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.